Halo mahasiswa keperawatan, pada video ini kita akan mempelajari bagaimana melakukan teknik pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau yang biasa kita sebut dengan GCS. Nah, pemeriksaan GCS ini berguna untuk menilai fungsi dari sistem saraf dan juga sebagai alat ukur atau alat evaluasi untuk menilai tingkat kesadaran pasien. Nah, GCS ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada eye response, yaitu adalah respon pasien membuka mata. Yang kedua adalah verbal respon atau menilai respon verbal atau bicara pasien. Dan yang ketiga itu adalah motor respon, yaitu respon dari gerakan tubuh pasien. Nah, sebelum kita melakukan prosedur pemeriksaan GCS, kita terlebih dahulu melakukan cuci tangan dengan 6 langkah, kemudian kita mengidentifikasi pasien dengan benar, dan yang ketiga, kita menjelaskan prosedur dan tujuan pemeriksaan kepada pasien, sekaligus meminta persetujuan pasien untuk dilakukan tindakan pemeriksaan GCS. Nah, terkait dengan bagaimana langkah-langkahnya, mari kita bahas satu persatu ya. Baik, pada penilaian dari eye respon ini, kita melihat respon dari pasien membuka mata. Di sini terlihat bahwa ketika saya datang ke ruangan, pasien sudah membuka mata sejak awal dan sudah melihat ke sekitar. Nah, ini menunjukkan bahwa pasien bisa membuka mata secara spontan tanpa harus diberikan rangsangan. Ini dinilai dengan makna E4, yaitu pasien membuka mata tanpa diberikan rangsangan. Hal ini menunjukkan bahwa reticular activating system pasien berfungsi dengan baik dan menunjukkan bahwa kesadaran pasien relatif baik. Ibu, buka matanya, Bu. Baik, Ibu bisa lihat ke saya. Nah, pada kondisi ini, pasien tidak bisa membuka mata secara spontan, tetapi pasien membuka mata secara perlahan setelah diberikan rangsangan verbal atau berupa panggilan suara. Nah, ini dinilai 3. Artinya, pasien sudah mulai mengalami penurunan kesadaran ringan. Ibu, buka matanya. Baik, pada kondisi ini pasien tidak bisa membuka mata secara spontan, tetapi pasien baru bisa berespon membuka mata pada saat diberikan rangsangan nyeri dan ini dinilai dengan E2. Nah, rangsangan nyeri ini diberikan apabila pasien tidak bisa membuka mata secara spontan, lalu pasien juga tidak berespon terhadap rangsangan verbal atau berupa panggilan suara. Nah, E2 ini berarti pasien sudah mengalami penurunan kesadaran secara signifikan karena pasien hanya berespon terhadap stimulus yang kuat. Ibu, buka matanya, Bu. Ibu, buka matanya, Bu. Baik, pada kondisi ini pasien tidak dapat membuka mata sama sekali, pasien tidak berespon terhadap suara, dan pasien juga tidak berespon terhadap rangsang nyeri, dan ini dinilai dengan E1. Maknanya, berarti pasien sudah mengalami gangguan kesadaran yang berat. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan komponen yang kedua dari GCS, yaitu adalah respon motorik pasien. Nah, pada pemeriksaan respon motorik pasien ini, kita akan menilai sejauh mana pasien dapat berespon untuk mengikuti perintah dan sejauh mana respon nyeri dari pasien. Nah, kenapa kita harus melakukan pemeriksaan motorik ini? Karena motorik merupakan salah satu indikator yang paling sensitif dalam mencerminkan fungsi dari neurologis pasien. Pada pemeriksaan motorik ini atau respon motor ini, kita akan menilai apakah pasien dapat mengikuti perintah dengan baik, atau pasien justru akan melakukan melokalisir nyeri, atau pasien akan menarik diri dari nyeri, atau pasien menunjukkan gerakan yang abnormal, atau pasien tidak memberikan gerakan sama sekali. Baik, sekarang kita akan melakukan penilaian terhadap respon motorik pasien. Baik, Ibu Riado, boleh diangkat tangan kanannya ke atas, Bu. Oke, baik, turunkan tangannya. Oke, sekarang tangan kirinya diangkat ke atas, Bu. Oke, baik, turunkan. Nah, pada kondisi ini, pasien dapat mengikuti perintah dengan baik. Ini dinilai dengan M6. Nah, berarti pasien sekarang berada dalam kondisi kognitif yang baik dan respon motorik juga baik, yang artinya jalur koordinasi antara saraf dan otot masih berfungsi dengan optimal.
Baik, Ibu Riado, coba diangkat tangannya ke atas, Bu. Tangan kiri coba diangkat ke atas, Bu. Baik, karena pasien tidak bisa berespon terhadap perintah yang diberikan, maka kita memberikan rangsang nyeri di bagian otot trapesius pasien. Baik, dari respon yang ditunjukkan oleh pasien, ketika diberikan rangsang nyeri pada bagian otot trapesius, pasien menunjukkan secara aktif untuk berusaha untuk menghilangkan sumber nyeri yang diberikan, atau yang biasanya disebut dengan melokalisir nyeri, dan ini dinilai dengan M5. Hal ini menunjukkan bahwa otak pasien masih bisa berfungsi untuk mengenali lokasi dari rangsangan nyeri yang diberikan. Baik, Ibu Riadul, boleh diangkat tangan kanannya ke atas, Bu. Tangan kirinya diangkat ke atas, Bu. Baik, karena pasien tidak berespon terhadap rangsangan yang kita berikan, yaitu rangsangan verbal, maka kita akan memberikan rangsang nyeri terhadap pasien. Baik, dari respon yang ditunjukkan oleh pasien, yaitu berusaha untuk menjauhkan anggota tubuh dari sumber nyeri yang diberikan tanpa berusaha untuk melokalisir nyeri, dan ini dinilai dengan M4, yaitu pasien berusaha untuk menjauhi rangsang nyeri. Nah, bedanya dengan M5 tadi yaitu pasien berusaha untuk melokalisir nyeri atau menyerang sumber nyeri, sedangkan M4 yaitu pasien berusaha untuk menjauhi nyeri. Baik, Ibu Riado, diangkat tangannya, Bu, kiri dan kanan. Baik, karena pasien tidak merespon, kita akan mencoba untuk memberikan stimulus nyeri. Nah, respon yang ditunjukkan oleh pasien disebut dengan fleksi abnormal atau menunjukkan respon dekortikasi. Cirinya adalah kedua tangan pasien itu akan melekuk ke dada, kemudian pada kaki juga menunjukkan adanya ekstensi abnormal. Ini dinilai dengan M3, yang artinya sudah terdapat kerusakan pada bagian korteks cerebri. Baik, Ibu Riado, coba diangkat tangan kanannya ke atas, Bu. Atau diangkat tangan kirinya ke atas, Bu. Baik, karena pasien tidak merespon, saya akan memberikan stimulus nyeri untuk menilai respon motorik pasien. Nah, respon yang ditunjukkan oleh pasien yaitu lengan kaku dengan posisi kedua tangan ini mengalami pronasi, kemudian tidak ada lagi ditunjukkan oleh pergerakan pada kaki. Ini disebut dengan refleks dari ekstensi abnormal atau yang biasa disebut dengan deserebrasi, dan pada respon motorik ini dinilai dengan M2. Nah, pada kondisi yang seperti ini menunjukkan kondisi kerusakan otak yang lebih berat dibandingkan dengan dekortikasi. Nah, pada M2 ini menunjukkan sudah terdapat kerusakan pada batang otak pasien. Baik, Ibu, coba diangkat tangan kanannya ke atas, Bu. Tangan kirinya diangkat ke atas, Bu. Baik, saya akan memberikan stimulus nyeri untuk menilai respon pasien. Baik, dari respon yang ditunjukkan oleh pasien, pasien sama sekali tidak menunjukkan adanya pergerakan baik pada ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah, dan ini dinilai dengan M1. Nah, biasanya M1 ini terjadi pada pasien dengan gangguan neurologis yang berat atau pada pasien yang sudah mengalami koma. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penilaian terhadap verbal respon pasien. Nah, penilaian verbal ini bertujuan untuk menilai fungsi dari kemampuan kognitif dan fungsi dari orientasi pasien. Nah, bagaimana melakukan penilaian verbal? Mari kita lakukan satu persatu. Baik, untuk penilaian verbal, kita akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap pasien untuk menilai fungsi dari orientasinya. Baik, Ibu boleh disebutkan namanya siapa? Ibu Jana. Ibu sekarang sedang berada di mana? Baik. Kemudian Ibu tahu sekarang hari apa? Baik, Ibu benar sekali. Nah, dari respon yang ditunjukkan oleh pasien, bisa dilihat bahwa pasien memiliki orientasi yang baik terhadap siapa dirinya, kemudian terhadap waktu sekarang, dan di mana pasien berada. Ini menunjukkan bahwa fungsi kognitif dan orientasi pasien masih berfungsi dengan baik. Baik, Ibu, namanya siapa? Suci. Bukan. Meta. Bu Meta? Bukan. Tak tahu. Oh, Ibu lupa namanya. Baik, sekarang Ibu tahu nggak Ibu sekarang berada di mana? Di ruangan apa ini? Di salon. Ini di salon? Iya. Bukan. Di mana ini? Di mana ini kira-kira, Bu? Di kamar. Ini di kamar Ibu? Iya. Baik, Ibu ingat nggak sekarang tanggal berapa dan tahun berapa? Tahunnya nggak ingat.
Nggak ingat tanggal? Tahunnya tahun 2020. Baik, tanggal 2020. Iya. Baik, dari respon verbal yang ditunjukkan oleh pasien, terlihat pasiennya kebingungan. Pasien tampak disorientasi, ia lupa siapa namanya, kemudian pasien juga bingung terkait dengan kondisinya sekarang berada di mana, kemudian pasien juga tidak mengenali waktu yang menyebutkan tahun yang salah. Ini berarti pasien berada dalam kondisi yang bingung dan dinilai dengan V4. Nah, V4 ini menunjukkan sudah terdapat gangguan pada kognitif pasien. Baik, Ibu siapa namanya, Bu? Saya tidak makan. Ibu sekarang tahu nggak sekarang Ibu lagi berada di mana? Saya ada minum. Ibu sekarang tanggal berapa? Saya tadi naik kuda loh. Nah, dari respon yang ditunjukkan oleh verbal pasien menunjukkan bahwa pasien sudah tidak nyambung dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi perawat sudah memberikan pertanyaan, namun jawaban yang diberikan oleh pasien itu tidak nyambung, kata-katanya tidak sesuai dan tidak relevan. Ini dinilai dengan V3. Ibu namanya siapa? Ibu sekarang ingat nggak berada di mana? Ibu tahu sekarang tanggal berapa? Baik, dari verbal respon yang ditunjukkan pasien, pasien sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata yang jelas, pasien hanya mengerang, dan ini dinilai dengan V2. V2 ini menunjukkan bahwa fungsi berbicara pasien sudah sangat terganggu, dan sama sekali tidak ada komunikasi yang bermakna yang bisa dilakukan oleh pasien. Ibu bisa buka matanya? Ibu bisa dengar suara saya, Bu? Ibu? Ibu coba disebutkan namanya, Bu? Ibu sekarang tahu nggak sedang berada di mana? Ibu masih ingat sekarang tanggal berapa? Baik, pada kondisi ini pasien tidak merespon sama sekali pada fungsi verbalnya dan ini dinilai dengan V1. V1 ini menandakan bahwa pasien sudah mengalami gangguan neurologis yang berat karena fungsi berbicara pasien sudah sangat terganggu dan juga pasien sudah tidak berespon terhadap stimulus dari lingkungan apapun.